selamat datang. Jadi perkenalkan nama saya Surya Ramadan dari kelas Ilmu Komputer 3A Karawaci. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin tentang sebuah jawaban buat kuis dari matkul dasar-dasar pemrograman. So, check it out. Jadi, soal pertama itu tentang mencari sebuah keliling, ya kan? Di sini tuh kita udah diberikan sebuah source code, sebuah codingan yang harus kita perbaiki. Nah, dari awal ini kita kan udah tahu nih, panjangnya itu 20, lebarnya 10, kelilingnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih kesalahan dari soalnya. Source code di sini kita bisa lihat untuk mencari keliling ini kan 2 kali panjang plus lebar. Itu nggak salah, tapi cara penulisan codingnya yang tidak benar. Yaitu pertama, untuk menghitung sebuah perkalian dalam Python, nggak hanya Python ya, untuk beberapa source code, untuk beberapa bahasa pemrograman juga sama. Untuk perkalian itu tidak menggunakan langsung silang X ya, tidak menggunakan X, tapi menggunakan tanda bintang sebagai perkaliannya. Lalu kedua itu adalah kita tidak bisa menambahkan atau melakukan sebuah algoritma, sebuah pemrograman sebuah aritmatika integer dengan string. Itu akan membuat sebuah pemrograman jadi error gitu, karena tipe datanya berbeda. Lalu caranya seperti apa kita benarkan? Dengan mengubah codingannya, yaitu 2 dikalinya itu X yang di sini dirubah nih, X yang ini dirubah menjadi bintang seperti yang teman-teman bisa lihat di bawah ini. Lalu meter yang ada di sini kita hapus. Nah, problem pertama selesai. Kita lanjut ke problem kedua, yaitu di bagian printnya ini dia mau juga untuk menambahkan kata meter di belakangnya. Agar bisa muncul kata meter tersebut, kita tambahkan tanda kutip di atasnya. Tanda kutip di atas di antara si meter ini, ya bukan di atas, di antara. Agar apa? Agar merubah meter ini menjadi string, biar terbaca. Jadi kita nggak perlu ngedeklarasiin lagi kata string di sini. So, seperti itu teman-teman. Nah, kita coba ya jalanin programnya. Let's go. Nah, lalu muncullah hasilnya seperti ini teman-teman. Begitu. Oke, masalah dari soal pertama selesai. Kita lanjut ke masalah soal kedua. Nah, di soal kedua ini kita bisa lihat teman-teman soalnya. Dalam rangka anniversary sebuah toko buku memberikan diskon 25% plus 20% pada semua barang. Buatlah program Python dengan hasil output di bawah seperti ini. Seperti di bawah ini, oke. Maaf ya, kebalik. Nah, kita bisa lihat di sini kita dikasih tahu bahwa kita tuh harus input. Pertama adalah kode buku, kedua judul buku, ketiga harga buku. Nah, harga awal barang, diskon plus dan total itu adalah sebuah proses ya. Harga awal barang itu adalah outputnya. Diskon 25% dan diskon plus itu adalah sebuah sama total ya. Itu adalah proses. Jadi kita harus ngebuat rancangan dulu. Nah, jadi ya memang mungkin ini agak sedikit rumit ya untuk bisa dilihat, tapi ini hanya untuk kita fokus ke bagian sini aja. Yang atas ini hiraukan karena ini cuman biar rapi aja, biar lebih enak lihat. Tapi aku akan jelasin beberapa hal dulu. Pertama yaitu coding. Kita fokus codingan dulu. Di sini kode buku, ya kan? Nah, karena kan kode buku ini ada dua kata ya, kode dan buku. Agar variabelnya itu berjalan, kita harus menggunakan underscore. Nih, underscore. Well, nggak hanya underscore ya, kadang titik pun juga bisa. Nggak bisa deh. kita ngomong lancar dulu. Kita fokus aja. Jadi kalau misalnya kayak malas nih, aku nggak mau pegang underscore, nggak usah di spasi bisa. Tapi biar enak dilihatnya kita pakai underscore. Oke. Kita lalu pakai menggunakan input di sini.
input dalam kurung. Nah, baru kita masukin stringnya di sini. Ini tuh buat apa sih, teman-teman? Ini tuh buat apa namanya? Kalau di C++ itu kayak si outnya ya kan, baru si innya gitu. Nah, ini kurang lebih sama sistem kerjanya, cuman lebih mudah, lebih tidak memakan banyak space lah. Judul buku juga sama, harga buku. Nah, kenapa di sini jadinya integer? Kenapa kita harus mengubah harga bukunya menjadi integer, sedangkan emang itu adalah angka. Pertama, kita harus tahu bahwa input dari awalnya ini adalah string. Jadi, agar kita bisa melakukan sebuah metode, bukan metode, sebuah aritmatika, itu kita harus mengubah yang awalnya input ini strings menjadi integer. Itu, teman-teman. Nah, lalu di diskon awal itu kita udah tahu kan 25%. Agar prosesnya berjalan, agar kita tahu harganya berapa, harga awal atau kayak hasil dari 25% itu berapa, kita melakukan prosesnya. Pertama itu harga buku dikali 0,25. Kenapa 0,25? Karena itu adalah angka desimal dari 25%. Kita nggak bisa memasukkan 25% langsung dengan seperti ini, karena akan gagal gitu, teman-teman. Jadi kita mengubah angka persen itu menjadi angka desimal. Lalu di diskon plus ya, teman-teman, itu harga buku. Nah, kita harus tahu nih, karena di diskon plus ini perhitungannya itu setelah diskon awal nih, jadi bukan dari harga buku dikali 20%, jangan gitu. Nanti hasil yang keluar akan berbeda. Oke. Nah, diskon plus dalam kurung buka harga buku salah kok tarik, dikurang diskon awal tuh, kurung tutup dikali 0,20%. Nah, lalu udah ketemu hasil dari kedua ini ya kan. Nah, baru kita totalin. Sebenarnya sih nggak perlu pakai tanda kurung kayak gini ya, cuman biar terkesan rapih, atau paling enggak kita tahu nih itu bakal kita tambah, baru kita kurang sama sih harga buku gitu. Jadi harga buku dikurang dalam kurung buka, diskon awal ditambah diskon plus. Diskon plusnya itu diskon plus yang tadi saya bilang itu 20%. Oke. Dah. Kalau seperti ini aja sebenarnya codingannya. Nah, ini sih outputnya. Nah, kayak yang teman-teman lihat di soal tadi, outputnya itu kan menggunakan ini ya, titik ada belakang tuh ada titik 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau suatu variabel memiliki value desimal, itu akan otomatis menjadi tipe data float. Float itu ya simpelnya desimal sih ya, desimal. Jadi apapun angkanya pasti ada akhiran titik 0 gitu. Nah, sebenarnya ya outputnya sih kalaupun langsung dikeluarin ya, itu ngikutin sama hasil soal. Cuman karena biar lihatnya enak nih sama lebih terkesan rapi, saya melakukan sebuah perubahan di bagian output dengan merubah tipe data dari diskon awal, diskon plus dan total itu menjadi integer, agar hasil di akhir itu tetap di angka, tetap hasilnya sebenarnya sama aja sih hasilnya, cuman hanya dihilangkan bagian nolnya saja, nol di bagian akhir. Jadi tidak merubah tidak merubah hasilnya, hanya merubah tipe datanya saja dari yang awalnya float desimal menjadi integer, yaitu angka konstanta biasa gitu. Oke, kita clear screen dulu di sini. Nah, kita akan langsung jalankan. Oke, sebelum kita jalankan, teman-teman mungkin bertanya ya, kok ada sih di sini ada os.system dalam kurung buka kutip 1 cls kutip 1 kurung tutup. Nah, ini tuh sebenarnya sebuah pemrograman yang
digunakan untuk clear screen gitu. Jadi biar area di atas ini nih bersih semuanya gitu. Lalu kenapa terus aku di sini ada import OS juga. Nah ini tuh kayak library-nya, ibaratnya kalau di C++ itu kan kayak IOStream segala macem lah, itu kan library-nya. Nah kita biar bisa menggunakan komen clear screen di Python, kita harus menggunakan import OS gitu, operating system lah. Jadi dan sebenarnya nggak cuma CLS sih untuk menggunakannya, kalau MacBook tuh bisa beda lagi lah pokoknya. Jadi gitu teman-teman. Oke, sini kita langsung run aja ya. Masukkan kode buku di sini. Kita misalkan nama soal aja ya, 445 SRT 445 SRT. Enter. Judul buku pemrograman Python. Harga buku 100.000. 1 2 3 1 2 3 4 5. Enter. Nah tuh hasilnya seperti itu teman-teman ya. Oke, kayaknya udah selesai nih soal-soalnya. Jadi gimana? Emang agak sedikit lebih lama ya, 11 menit videonya, tapi nggak apa-apa. Begitu aja dari aku. Sekian, terima kasih.